Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan barokah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi untuk mengkaji tentang generasi yang diberkahi, generasi terbaik, untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada pendidiknya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi uswatun hasanah bagi kita, menjadi teladan terbaik bagi kita, dan bersyukur kita diberikan Allah potret yang sempurna, sehingga dengan mudah seharusnya kita mencoba melakukan, berani menjalankan setelah komprehensif mengilmuinya. Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak terlalu suka membahas tema ini. Ini jujur, saya tidak terlalu suka membahas tema ini. Mengapa begitu? Karena ilmu itu disampaikan harus disesuaikan dengan keadaan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyembunyikan ilmu panjang sekali sampai menjelang meninggalnya. Itu pun beliau sampaikan karena beliau takut merasa berdosa. Tidak ada hubungannya dengan Mu'adz sebenarnya, tapi maksud saya adalah Nabi waktu menyampaikan ilmu ke Mu'adz, dan Mu'adz bertanya, afala ubasyirun nas, bolehkah saya kabarkan berita gembira ini pada seluruh masyarakat? Kata Nabi, la, jangan. Menjadi unik ketika ilmu disampaikan Nabi ke sahabat, tapi oleh Nabi dikatakan jangan sampaikan ke orang lain. Padahal ilmunya ilmu kabar gembira, karena ilmunya adalah siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Nabi katakan jangan, karena kata Nabi, fayattakilu, karena khawatir masyarakat ini akan malas beramal. Allah, masuk surga gampang, maka jadi malas beramal. Itu apa artinya? Artinya bahwa kata Nabi jangan menyampaikannya, karena hari ini masyarakatnya masyarakat yang masih kalau disampaikan mereka akan malas beramal. Artinya cara berpikirnya, pondasi dasarnya belum cukup. Hari ini saya menyampaikan tema ini. Ini tema begini sudah sangat lama, bertahun-tahun saya hindari, Pak. Kenapa? Karena saya bicara di hadapan sebuah masyarakat, apapun yang dilakukannya cuma pengen satu, pengen kaya. Itulah mengapa saya tidak suka menyampaikan itu. Saya pernah diminta untuk mengisi sebuah acara. Saya pikir panitianya salah undang waktu itu, karena saya diminta mengisi acara entrepreneurship muslim. Saya tidak pernah mengisi begituan. Saya bilang, tapi karena sudah diundang, sudah datang, kemudian saya ngisi. Saya bilang, para entrepreneur lain biasanya kalau bicara tentang entrepreneurship adalah bagaimana menjadi pengusaha, kemudian menjadi kaya raya, kemudian menjadi orang yang mulia setelah kaya, menjadi orang yang banyak infak sedekah, kira-kira gitu ya. Saya bilang, rasanya panitia salah undang, saya bilang, karena saya tidak suka membahas itu. Kenapa? Kalau Anda baca sejarah, teman-teman, kalau babnya cuma kaya, kaya itu sesuatu yang pasti terjadi. Bacalah sejarah. Sahabat itu lapar, teman-teman. Di mana muslimin di Madinah dikepung, diintimidasi dari sejak Mekah bahkan. Di Madinah di awal-awal tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampai tahun 7. Walau grafik ekonomi naik, tetapi sahabat itu bahkan mereka, kalau kita merujuk pada kalimat beberapa sahabat setelah selesai menaklukkan perang Khaybar, Yahudi lawan Yahudi di Khaybar tahun 7 Hijriah,
Maka di situ sahabat mengungkapkan, karena Khaybar itu negeri kaya raya, penghasil kurma terbesar di Jazirah Arab saat itu. Disitulah kemudian para sahabat mulai mengatakan, sekarang baru kami tahu rasanya kenyang. Jadi ternyata selama ini sahabat itu nggak tahu kenyang itu kayak apa ya rasanya. Itu bukan basa-basi. Karena kalau teman-teman buka sejarah Ashabus Suffah umpamanya, para sahabat yang tinggal di Suffah, salah satu sahabat yang tinggal di Suffah diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu sendiri pernah bercerita, saya itu pernah berdiri dan pingsan di samping mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat menduga saya ini ada penyakit apa begitu. Kata Abu Hurairah, demi Allah, bukan karena penyakit saya jatuh pingsan, tapi karena lapar. Itu Abu Hurairah yang nantinya jadi pemimpin besar, nantinya mempunyai harta melimpah, pemimpin, nanti beliau juga sempat ke Bahrain, beliau diutus kemana-mana, jadi ilmuwan besar, menjadi perawi hadis paling banyak periwayatan yang sampai pada kita hari ini, 5.374 hadis. Tapi itu nanti. Nah itu masa-masa awal begitu itu, ya seperti itu. Kan antum tahu Bilal kan? Semua tahu Bilal radhiyallahu anhu. Tapi begitu Allah memberikan kemenangan pada negeri-negeri Islam atas perjuangan mereka itu, kaya itu apa ya, bukan sesuatu yang kita seperti yang hari ini kita kejar-kejar begitu Pak. Akhirnya saking kita ini mengejar kekayaan, sampai apa saja yang kita lakukan itu karena ingin kaya. Sampai sholat duha saja karena pengen kaya. Itu yang saya nggak suka gitu ya, mohon maaf saya. Itu yang saya hindari, karena nanti kemudian orang ini hanya ingin kaya, menumpuk hartanya dengan ilmu yang sedikit. Dan saya sudah sangat sering, mohon maaf, diskusi dengan teman-teman berbagai kalangan, bahwa masuk di satu lini dipikir sudah syariat segalanya, padahal yang disyariahkan baru akadnya. Kan hari ini semangat bersyariah luar biasa ya, orang ingin hijrah dari bisnisnya, dari segala macamnya, dari segala hal dikasih label syariah, semangatnya oke, bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ilmu yang tidak komprehensif, itu satu. Dan yang kedua, semangat berilmunya selalu cepat sekali merasa puas, sehingga bicara tentang bisnis umpamanya baru masuk di satu poin, yaitu akad. Diislamkan akadnya, tadinya riba, tadinya tidak halal menjadi halal sesuai dengan syariat. Yang namanya bisnis itu bukan cuma akad Pak, masih panjang ceritanya. Untuk sesuatu disebut sebagai sesuai dengan syariat, bukan cuma akad. Ini sudah panjang saya berdiskusi dengan teman-teman, bahkan ada yang dengan sangat pede gitu ya, datang hadir kemudian menceritakan tentang bisnis syariahnya. Begitu saya tanya-tanya, yang terjadi bingung. Kenapa? Karena itu yang disuka. Oke, tapi semangatnya luar biasa. Ini perlu dijaga semangatnya untuk semangat mensyariatkan segala sesuatu. Tapi jangan berkecil hati, ini cuma mukaddimah. Saya tetap akan sampaikan materi ini. Saya tetap akan sampaikan, karena antum sudah mulai tegang wajahnya dan mulai khawatir, tetap saya sampaikan. Tapi saya sampaikan di mukaddimah ini teman-teman, supaya antum tahu bahwa sahabat itu sebelum mereka kaya raya, itu sudah dibekali oleh Nabi ilmu-ilmu yang cukup, yang komprehensif, yang melimpah tentang bersikap terhadap harta. Itu kita belum punya. Nah maka tolong teman-teman, kalau pengen kaya begitu, antum segera diberikan landasan pengganjalnya, karena ini berbahaya. Hari pertama muslimin menang di perang Badar, nyaris menjadi hari pertama kekalahan muslimin. Faktornya apa? Yas'alunaka 'anil anfal, masalah harta rampasan perang. Belum juga pulang ke Madinah, muslimin sudah pecah jadi 4. Itu muslimin Pak, zaman sahabat, zaman terbaik.
Model kita begini ini, ya kan? Makanya ilmu dulu yang kuat. Nabi itu sebelum meninggal itu berpesan-pesan luar biasa kepada para sahabatnya. Banyak sekali pesan-pesan Nabi SAW tentang masalah harta. Kenapa? Karena setelah ini kalian kaya raya. Kalian kaya raya setelah ini semua. Maka pesan Nabi banyak masalah harta. Di akhir-akhir hidup Nabi itu, di antaranya adalah pesan Nabi di pagi hari selesai sholat subuh, saat sahabat mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah datang membawa harta banyak sekali, harta zakat, infak, sedekah dari satu suku. Datang, begitu datang diletakkan harta di Masjid Nabawi. Sahabat berkumpul di sekeliling Abu Ubaidah. Nabi melihat sahabat pada kumpul ngelilingin harta, Nabi senyum-senyum. Senyum, kata Nabi absyiru wa'malu ma yasurrukum. Kata Nabi, silahkan bergembira dan silahkan berharap yang menyenangkan hati kalian. Boleh, silahkan. Tapi sebelum harta dibagi, Nabi bilang, fawalladhi nafsi biyadih, fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Hadis riwayat Muslim. Demi Allah, kata Nabi SAW, bukan kemiskinan yang aku takuti terjadi pada kalian. Jadi Nabi itu teman-teman gak takut kalau umatnya miskin, supaya antum tahu ini. Karena kalau entrepreneur selalu mengatakan ayo kaya, miskinin mendekatkan pada kekafiran, begitu kan? Makanya saya minta ngajinya yang komprehensif. Ini hadis sahih. Nabi katakan, demi Allah, lihat, saya tidak takut kalian miskin. Kok Nabinya nggak takut umatnya miskin? Ya. Mal faqru akhsha alaikum. Apa yang saya takutkan? Kata Nabi, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi saya takut dunia digelar oleh Allah di hadapan kalian, dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian. Karena efeknya ada. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kalian akan berlomba untuk mendapatkan dunia yang digelar itu, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kalian setelah itu akan hancur oleh dunia ini, sebagaimana orang sebelum kalian hancur oleh dunia ini. Itu yang Nabi takutkan. Dan selalu efeknya harta itu begitu, Bang. Dalam bahasa Arab harta itu mal, jamaknya amwal. Dan itu oleh Quran dipakai kata mal, amwal, silahkan diketik. Itu banyak sekali ayat bicaraan menggunakan kata mal dan amwal. Teman-teman, mengapa kenapa kitab suci terakhir menggunakan bahasa Arab itu? Karena itu bahasa pilihan Allah. Dan kata bahasa Arab itu dari sejak awal katanya sudah menunjukkan makna aslinya. Harta itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab mal, teman-teman tahu arti mal? Kata mala itu artinya miring, condong miring, Pak, miring. Tahu orang miring? Negatif atau positif? Betulan. Makanya di dalam bahasa Arab pun ketika disebutkan fulan mala anil haq, seseorang ini miring dari jalan kebenaran, itu artinya dia menjauh dari jalan kebenaran. Jadi harta itu sejak kata awalnya sudah negatif, Pak. Itu kata bahasa Arab dan itu pilihan Quran. Itu kata yang dipakai oleh Quran. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di khutbah Jumat saya tadi, Quran yang juga menyebut setelah semua kehati-hatian yang dipasang, dikasih rambu-rambunya hati-hati, itu sahabat pahami betul, ya, seperti pamannya hadis Nabi yang juga menjadi rambu pas sahabat. Kita Nabi mengatakan bahwa khairu biqa'il ardil masajid wa syarru biqa'ihal aswaq. Tempat terbaik di muka bumi masjid, tempat terburuknya pasar. Itu rambu. Rambu dipasang. Jangan salah paham juga. Ya, jangan salah paham karena ada yang salah paham memahaminya. Dibacakan hadis ini akhirnya marah-marah, Pak. Betulan, kejadian di saya ini. Hadisnya marah-marah. Ini Ustadz nih yang hadis-hadis seperti ini yang membuat muslimin tidak maju. Wah, saya bilang luar biasa Anda ini.
Abdurrahman bin Auf dengar hadis ini tapi lebih kaya dari kita, Pak, dan masuk surga. Utsman dengar hadis ini lebih kaya dari kita dan masuk surga. Kita dengar hadis ini protes, kaya enggak, masuk surga belum tentu. Jadi begitu teman-teman ya. Mesti ada yang salah cara pandang kita. Makanya kita langsung ingin bercermin pada para sahabat. Sekaligus pelajaran, ya, bahwa kalau Anda mau bercermin tentang sebuah kesuksesan, maka bercerminlah pada generasi terbaik. Karena bukan sekedar sukses nyari uang, tapi ada banyak kaidah, ada banyak rambu-rambu, ada banyak pakem-pakem yang melandasi segalanya. Nah, seperti saya sampaikan tadi di khutbah saya tentang hadis ni'mal malu salih lil rajuli salih, bahwa harta baik itu akan efektif, akan bekerja dahsyat kalau di tangan orang soleh.